Kenalkan, nama saya Dwi Anggreni. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi sel darah dan juga hitung jenis leukosit. Dimulai dari morfologi sel darah, di mana prekursor awalnya berasal hemositoblas, kemudian terbagi menjadi 3 seri, yaitu seri eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Seri eritrosit sendiri berasal dari proeritroblas yang kemudian akan menjadi prokromatik eritroblas dan matang menjadi eritrosit. Untuk seri leukosit terbagi menjadi yang bergranul atau granulosit dan juga yang tidak bergranul atau agranulosit. Untuk yang bergranul sendiri terbagi menjadi basofil, eosinofil, dan juga neutrofil. Untuk yang tidak bergranul terbagi menjadi limfosit dan juga monosit. Kemudian trombosit berasal dari megakaryoblast kemudian akan menjadi megakaryosit dan terbentuk trombosit. Ini adalah seri eritrosit di mana diawali dengan rubriblas di mana ukurannya 14–18 mikron, sitoplasmanya berwarna biru dengan inti berwarna merah, terdapat 2–3 anak inti dan kromatin intinya masih halus. Terdapat halo di sekitar inti. Kemudian rubriblas akan berubah menjadi prorubrisit, di mana sitoplasmanya berwarna biru tetapi lebih pucat daripada rubriblas. Kemudian intinya berwarna kemerahan, serta tidak terdapat lagi adanya anak inti. Kromatin agak kasar. Kemudian menjadi rubrisit, di mana ukurannya 8–14 mikron, sitoplasmanya berwarna biru kemerahan, dan juga inti selnya bulat, lebih kecil dari inti prorubrisit, serta struktur kromatinnya kasar, sehingga bentuknya itu seperti cikaroda. Kemudian akan berubah menjadi metarubrisit dengan ukuran 7–10 mikron, sitoplasmanya berwarna ungu, kemerahan, inti selnya bulat, kemudian inti selnya ini berwarna biru kehitaman dengan struktur kromatin yang padat. Kemudian akan matang menjadi eritrosit, di mana tepi selnya itu rata, ukurannya 6–8 mikron, sel berbentuk bulat, tidak memiliki inti, kemudian terdapat daerah pucat di tengah sel. Kemudian adalah seri leukosit. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada yang agranular dan ada yang granular. Dimulai dari sel blast atau mieloblast, di mana terdapat ciri khasnya yaitu terdapat anak inti dan tidak bergranul. Dengan ukuran 15–20 mikron, sitoplasmanya berwarna biru, inti berbentuk bulat berwarna kemerahan. Struktur kromatinnya masih halus dan juga rata. Kemudian berubah menjadi promielosit, di mana di sini dapat ditemukan anak inti, maupun kadang-kadang juga sudah tidak ditemukan adanya anak inti. Tetapi di sini yang khas adalah dia terdapat granul. Granul ini merupakan granul primer, atau disebut juga dengan granul non-spesifik, atau disebut juga dengan granul metakromatik. Granul ini terdapat di sitoplasma dan menutupi inti. Sitoplasmanya berwarna biru dan juga intinya berwarna kemerahan. Kromatin agak kasar. Kemudian dilanjutkan dengan mielosit. Ukuran selnya 12–18 mikron. Sitoplasma berwarna merah kebiruan dan terdapat granul. Pada mielosit, granul bersifat spesifik yaitu granul sekunder, yang terdiri dari granula neutrofil, eosinofil, dan granula basofil. Inti tergantung dari jenis sel yang akan terbentuk nanti. Inti sel berbentuk
merata pada satu sisi, kadang-kadang berbentuk bulat atau lonjong. Struktur kromatinnya kasar, anak inti sudah tidak ada lagi. Dari mielosit akan menjadi metamielosit. Metamielosit berukuran 10–15 mikron. Pada sitoplasmanya terdapat granul halus berwarna kemerahan. Bentuk inti sel melekuk ke dalam, di mana diameter pendek inti kurang dari setengah diameter panjang inti. Struktur kromatinnya kasar dan tidak terdapat anak inti lagi. Untuk selanjutnya akan berubah menjadi neutrofil batang, di mana ukuran selnya 9–15 mikron. Pada sitoplasmanya terdapat granul kemerahan dan tersebar merata. Lekukan inti yang lebih dalam daripada metamielosit. Diameter pendek inti lebih dari setengah diameter panjang inti. Struktur kromatinnya kasar. Kemudian menjadi neutrofil segmen. Ini ada bentuknya matang. Ukurannya 9–15 mikron. Sitoplasmanya berwarna merah muda. Terdapat granul kemerahan tersebar merata dan juga terdiri dari beberapa lobus, yaitu 2–5 lobus yang saling berhubungan oleh filamen. Struktur kromatin inti kasar dan menggumpal. Kemudian untuk eosinofil sendiri, sitoplasmanya berwarna orange, dengan sitoplasmanya ini mengandung granul berbentuk bulat dengan ukuran yang sama besar. Distribusi granulnya tidak menutupi inti. Kemudian inti sel berwarna kebiruan. Kemudian untuk basofil, pada sitoplasmanya terdapat granul berwarna biru yang granulnya ini dari sitoplasma dan menutupi inti. Intinya berwarna kemerahan. Granul ukurannya tidak sama besar. Kemudian seri dari monosit. Monosit sendiri sama, berasal dari monoblast, kemudian menjadi promonosit, dan juga matang menjadi monosit. Untuk yang blast sendiri, ciri khasnya memiliki anak inti dan tidak bergranul. Untuk yang promonosit maupun prolimfosit, itu cirinya yaitu kadang ada anak inti maupun tidak ada anak inti, tetapi terdapat granul. Untuk monosit sendiri, cirinya yaitu ukurannya 14–20 mikron. Sitoplasmanya berwarna biru keabuan, biru kelabu. Kemudian kadang-kadang mempunyai pseudopodia, terdapat granula halus, ukurannya sama besar, tersebar merata, berwarna kemerahan. Di dalam sitoplasmanya dapat ditemukan adanya vakuol-vakuol atau benda-benda yang difagosit. Di dalam warna intinya kemerahan dengan struktur kromatin menyerupai girus otak. Kemudian untuk limfosit, limfosit sendiri mempunyai ukuran yang bervariasi dari 7–10 mikron sampai 30 mikron. Bentuknya bermacam-macam, dapat bulat, memanjang, dengan sitoplasmanya berwarna biru, dan bergranula kasar. Ukuran granula tidak sama besar. Warna granula biru. Inti berbentuk bulat, kadang-kadang inti juga dapat melekuk. Struktur kromatinnya kasar, memadat, dan terdapat halo di sekitar inti. Kemudian, ini ada seri trombosit, di mana berawal dari megakaryoblast, promegakaryosit, kemudian menjadi megakaryosit, metamegakaryosit, dan juga trombosit.
Untuk megakariosit sendiri merupakan sel terbesar yang ada dalam sumsum tulang, berukuran 30–100 mikron. Sitoplasmanya mempunyai tepi tidak teratur, berwarna biru kemerahan, dan juga akan terbentuk granul yang akan sitoplasmanya ini akan pecah menjadi trombosit. Inti selnya multiple, lebih dari 4 lobus, dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Struktur kromatinnya kasar, tidak terdapat anak inti. Khasnya di sini adalah intinya yang berlobus dan saling berhubungan. Kemudian untuk trombosit sendiri merupakan pecahan sitoplasma dari megakariosit yang ukuran 1–4 mikron. Sitoplasmanya terdiri dari dua bagian, yaitu granulomer, bagian tengah, dan juga bagian tepi, yaitu hyalulomer. Trombosit sendiri tidak mempunyai inti sel. Hitung jenis. Di mana kita membutuhkan tabel untuk hitung jenis secara manual yang terbagi menjadi kolom dan juga baris, di mana kolom ini terdiri dari 10 kolom. Untuk barisnya sendiri ini sudah susunan baku, yaitu dimulai dari basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, dan juga monosit. Jadi kita membuat hitung jenis ini dari sediaan apus darah tepi. Dapat digunakan perbesaran 40 kali maupun 100 kali. Dari situ kita akan mencari ini, sel-sel ini. Dalam satu kolom itu harus terpenuhi 10 sel. Dalam satu kolom tidak harus satu kolom itu satu lapang pandang. Bisa saja satu kolom itu beberapa lapang pandang. Yang terpenting adalah satu kolom itu terdiri dari 10 sel. Jika misalnya pada satu kolom, jika misalnya pada 3 lapang pandang kita menemukan 12 sel, jadi tetap diisi ke kolom pertama itu 10, kemudian sisa 2 selnya lagi dimasukkan ke kolom kedua sampai ditemukan 100 sel. Ini contohnya, di mana pada lapang pandang ini dapat dilihat satu limfosit, satu neutrofil segmen, dan juga satu neutrofil batang. Maka akan kita isi pada kolom pertama, batang, segmen, dan limfositnya satu-satu, terus diisi sampai tercapai 100 sel. Ini adalah contoh hasilnya, di mana nanti pelaporannya basofil 1%, eosinofil 3%, batang 6%, segmen 49%, limfosit 33%, dan monosit 8%. Di mana total ini adalah 100%. Dan juga total ini jumlahnya adalah 100 sel. Nanti baru disamakan dengan nilai rujukan. Sekian dari penjelasan saya pada video kali ini. Terima kasih.